Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kalimat, di mana pembahasan kali ini akan membantu kita dalam menentukan jawaban yang benar dari soal structure Baik, kita mulai dengan susunannya. Jadi kalimat itu memiliki dua syarat. Yang pertama harus ada subjek, dan yang kedua harus ada kata kerja. Jadi ada subjek, ada kata kerja. Itu dua syarat dari kalimat. Kemudian subjek itu sendiri bisa dibentuk dari kata benda atau dari frase benda. Sementara frase benda itu nanti di video berikutnya akan saya bahas tentang macam-macam atau cara membentuk frase benda. Kurang lebih ada sekitar 5 atau 6 cara untuk membentuk frase benda yang bisa dibentuk dari kata sifat dengan kata benda. Oke, kita bahas di lain kesempatan. Jadi itu ya, jadi subjek itu bisa dibentuk dari kata benda, dan yang kedua bisa dibentuk dari pronoun. Pronoun itu adalah kata ganti seperti saya, kata ganti I, kemudian they, we, dan seterusnya. Untuk pembahasan tentang pronoun nanti dibahas di video selanjutnya. Baik, kita bahas tentang subjek dan verb dalam suatu kalimat. Jadi biasanya yang diteskan dalam soal structure itu membahas tentang susunan kalimatnya. Di sini ada satu contoh tentang soal yang ada dalam structure. Di sini yang perlu kita lakukan pertama kali adalah menganalisa. Jadi ketika kita dihadapkan pada soal, maka analisa terlebih dahulu kata yang paling dekat dengan kata yang ditanyakan. Nah, ini kan yang ditanyakan, yang paling dekat berarti ini, was back up. Nah, ini adalah kata kunci untuk menjawab soal. Kita analisa sesuai dengan strategi umum dalam menjawab soal yang saya jelaskan di video 1. Itu dijelaskan bahwa kita harus menganalisa kata sebelum atau sesudah yang ditanyakan. Di sini fungsinya sebagai kata kerja, maka berarti yang ditanyakan adalah subjeknya. Karena subjek yang ditanyakan, maka kita pilihlah yang dua tadi, yaitu bisa berupa kata benda atau bisa berupa pronoun. Yesterday dan in the morning itu fungsinya sebagai kata keterangan, sehingga opsinya antara traffic dan cars. Traffic di sini kata gantinya adalah it, sementara cars di sini kata gantinya adalah they. Ya, jadi pronounnya dari cars itu adalah they. Nah, sama, semuanya berfungsi sebagai kata benda. Setelah kita tahu bisa menentukan kata benda ataupun pronounnya, maka kita kembali lagi ke soal untuk memastikan manakah yang paling pas. Nah, kuncinya ada di kata was ini. Karena was itu adalah kata kerja yang butuh subjek tunggal, maka kita pilih subjek tunggal. Subjek tunggalnya adalah it di sini. Jadi it itu adalah subjek tunggal, sehingga pas digunakan dengan were. Sementara they itu pasangannya dengan were sebagai kata kerja jamak. Nah, itu sehingga itu alasan kenapa C yang menjadi jawaban yang benar untuk soal nomor 1 ini. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini caranya sama seperti yang tadi. Jadi kita lihat kata yang sebelum dan sesudahnya, karena disitulah petunjuk cara cepat untuk menjawab soal. The boy itu fungsinya sebagai subjek, going itu fungsinya sebagai kata kerja. To the movies with a friend ini tidak penting untuk kita bahas.
Jadi kita hanya fokus pada dua kata ini, going sama boy. Boy di sini kata gantinya kan he, berarti yang ditanyakan adalah kata kerja. Jadi going ini memang kata kerja, namun ada temannya sebelum going. Gitu ya. Jadi A dan B ini salah, karena kalau kita pilih A, the boy he is, berarti ada subjek yang sama, subjek double, dan tidak mungkin ada subjek double seperti ini dalam suatu soal. He itu artinya boy, boy itu artinya he, jadi sama saja. Itu alasannya A dan B itu salah. Berarti setelah kita mengeliminasi A dan B, maka kita fokus pada pilihan C dan D. Pilihan C salahnya adalah karena C di sini sudah ada kata relaxing. Seandainya hanya ada kata is, maka benar. Karena menggunakan kata relaxing dan langsung going itu salah. Jadi tidak ada dalam aturan itu ada dua kata kerja bergandengan seperti ini, is relaxing going, tidak ada. Jadi biasanya dipisah oleh to atau satunya verb 1, kata kerja yang keduanya verb ing atau gerund. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Tidak mungkin kita bahas sekarang ya. Yang penting kita paham dulu tentang subjek dan kata kerja. Baik. Jadi C salah dan yang benar jawabannya adalah C, will be. Kenapa D itu benar? Karena will di sini fungsinya sebagai future, penunjuk dari tenses future. Kemudian ada going, ini future, ini going, berarti future continuous. Will itu future, going itu adalah verb ing, namanya adalah continuous atau progressive. Sehingga jenis tensesnya adalah future continuous atau future progressive. Sesuai dengan susunannya, sehingga D lah yang benar. Itu ya. Baik, saya kira itu saja. Baik, demikian penjelasan singkat tentang susunan dari suatu kalimat. Jadi ini nanti bisa kalian jadikan acuan dalam menjawab soal structure. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.